Karena arjo itu adalah keahlian dari orang tua saya, dan bahkan arjo di Singapadu itu merupakan aliran pemikiran gaya dari orang tua saya. Beberapa orang mahasiswa untuk dikirim ke Amerika Serikat, belajar di Amerika Serikat, mempelajari cara-cara penelitian, metodologi penciptaan seni dan penelitian Astungkara. Pada waktu itu saya terpilih. The Holy Cross itu tempatnya di Boston. Saya bersama istri, ibu, karena ibu ada kebetulan seorang penari, juga tamatan UGM. Kami diundang untuk memberikan sebagai guru besar di Amerika Serikat selama 8 tahun. Berkecimpung dalam dunia seni sejak kecil memberikan warna tersendiri bagi keseharian salah satu seniman terkemuka di Bali. Dorongan serta motivasi dari keluarga serta lingkungan sekitar berhasil mengantarkannya ke sebuah perjalanan dalam menemukan jati diri. Begitu pula dengan seni yang telah mendarah daging dalam tubuhnya, seolah mendorongnya untuk terus mendedikasikan diri pada dunia seni. Hal tersebut yang dirasakan Imade Bandem, maestro seni asal Singapadu Gianyar. Di usianya yang sudah menginjak 80 tahun, ia masih tetap fokus mendedikasikan hidupnya dalam pengembangan seni budaya di Bali. Lantas, seperti apa kiprah berkesenian pria kelahiran tahun 1945 ini, serta bagaimana kontribusinya dalam setiap pelaksanaan Pesta Kesenian Bali? Ikuti Taksu Bali TV berikut. Imade Bandem, demikian nama lengkap maestro seni asal desa Singapadu Gianyar, merupakan anak dari almarhum Imade Gredek, seniman arjo terkemuka pada masanya. Sejak kecil, Imade Bandem sudah diajarkan seni tari oleh orang tuanya. Sebelum belajar menari, Bandem kecil diberikan pesan yang ia teladani hingga saat ini. Untuk menjadi penari yang baik, ia diingatkan untuk menjadi pribadi dengan karakter yang baik dengan mengedepankan ajaran Trikaya Parisuda. Setelah berhasil menguasai tari baris, Bandem kemudian belajar tari kebiar duduk pada Idewo Made Doyotan, murid dari Iwayan Rindu di Denpasar. Ia juga belajar kebiar duduk pada Iketut Mario dari Tabanan. Menginjak bangku kelas 6 Sekolah Rakyat SR, Imade Bandem sudah belajar arjo gaya khas Singapadu. Tidak berhenti di sana, Bandem kembali menekuni seni tari dengan melanjutkan pendidikan di Kokar Bali sebagai angkatan kedua. Di sanalah kegiatan berkesenian Imade Bandem semakin intensif, bergabung dengan berbagai keseni dan berkesempatan mengajar tari hingga ke Lombok. Om Swastiastu, nama saya Imade Bandem. Saya lahir di desa Singapadu pada tahun 1945 dari keluarga ayah saya bernama Imade Gredek. Imade Gredek itu adalah seorang seniman, ahli arjo, opera, ahli topeng, dan juga berbagai seni yang lainnya. Jadi dari kecil memang saya sudah diajar menari oleh orang tua saya, oleh bapak saya. Pertama, beliau mengajarkan saya menari baris gitu. Tetapi sebelum mengajar menari, ada pesan yang saya ingat sampai sekarang. Anak-anak Bandem, kalau Anda ingin menjadi penari yang baik, Anda harus menjadi manusia yang baik dulu, harus menjadi orang yang baik dulu. Jadi ketika mengenang pitutur ini dari orang tua, yang dimaksudkan itu selasa adalah seorang seniman harus mematuhi suatu wisdom, suatu pitutur yang dinamakan Trikaya Parisuda gitu. Jadi berpikir yang jernih, jadi berbicara yang baik dan sopan, lalu berbuat yang baik. Dari situ baru beliau mengajarkan saya menari baris, dan langsung menari baris itu diajarkan oleh beliau sendiri. Sesudah bisa menari baris, lalu sudah melakukan pegelaran-pegelaran di beberapa desa pada waktu itu, desa Singapadu, Sukawati, bahkan sampai ke Denpasar pada waktu itu.
beliau mencarikan saya seorang guru untuk belajar tari kebiar duduk gitu. Tapi tari kebiar duduk yang saya pelajari tentu saja garianya Imarie gitu. Saya belajar dari Idewo Made Doyotan dari Sukawati. Beliau itu adalah seorang murid dari Iwayan Rindi di Denpasar gitu. Nah, sesudah saya mendapatkan pengetahuan dari Bapak Dewa Made Doyotan, muridnya Bapak Wayan Rindi itu, saya dibawa ke Peliatan, ya, sambil menari baris di Puri Peliatan, di Puri Kaleran, pada skegong yang dinamakan sekarang Tirtasari, Gong Peliatan itu, saya juga dicarikan guru belajar menari kebiar duduk dari Iketut Maria dari Tabanan. Tapi pada waktu itu beliau sudah cukup tua sesungguhnya. Nah, sesudah itu saya diajarkan tari-tarian yang lain. Kelas 6 SR, ya, kelas 1 SMP, sampai di SMP itu saya sudah belajar tari arja sesungguhnya. Karena arja itu adalah keahlian dari orang tua saya, dan bahkan arja di Singapadu itu merupakan aliran pemikiran, gaya dari orang tua saya. Beliau mengajar di seluruh banjar-banjar yang ada di Singapadu, ada 13 banjar pada waktu itu, sampai kemudian menyeberang ke Tabanan, ke Kerambitan, ke Peliatan, ke Ubud, ke Kedewatan, bahkan sampai ke Buleleng. Saya pun mengikuti jejak beliau untuk mempelajari tarian arja gitu. Setelah tamat dari SMP di Sukawati pada waktu itu, saya masuk KOKAR, Konservatori Karawitan Indonesia di Denpasar, yang pada waktu itu saya adalah angkatan yang kedua. KOKAR dibuka tahun 1960, saya angkatan yang kedua 1961 di situ. Nah, di KOKAR saya mendapatkan banyak guru-guru, tidak hanya untuk kebiar duduk, tidak hanya untuk baris, lalu hampir semua tarian kebiar saya pelajari di KOKAR, terutama dari seorang guru bernama Iwayan Brate dari Belaluan Denpasar. Saya pun bergabung dengan beberapa seke yang ada di Sabe, yang ada di Peliatan, yang ada di Aben Kapas, kemudian yang paling banyak saya bergabung dengan seke yang ada di Sanberte, Belaluan, Denpasar. Nah, sesudah ada di KOKAR, karena saya sudah menguasai banyak tarian kebiar, tari tani, tari nelayan, bahkan sendra tari Ramayana, kemudian sendra tari Jayaprana, saya ikut sertakan mengajar tarian seperti itu sesungguhnya. Jadi saya banyak punya pengalaman ketika duduk di KOKAR Bali itu. Saya sudah dikirim oleh KOKAR Bali bersama guru saya sampai mengajar ke Lombok, ke Tegal Cangkring, ke Buleleng, ke Gianyar, dan beberapa daerah lainnya sudah mengembangkan tarian kebiar. Nah, kemudian sesudah saya tamat dari KOKAR Bali gitu, juga menjadi seorang lulusan yang terbaik pada waktu itu, saya ingin sekali sesungguhnya meneruskan belajar ke Yogyakarta, karena di Bali belum ada Akademi Seni Tari atau Akademi Seni Karawitan, belum dibuka di Bali. Saya ingin membelajar ke Yogyakarta, tetapi oleh Gusti Bagus Nyoman Panji, itu direktur KOKAR pada waktu itu, melarang saya untuk pergi ke Yogyakarta, karena saya langsung diangkat sebagai guru seni di KOKAR Bali pada tahun 1965 pada waktu itu. Saya tamat 1964, langsung sesudah itu menjadi asisten guru dan diangkat menjadi guru seni di situ. Saya diberikan tugas untuk mengajar tarian di KOKAR Bali itu, termasuk bidang-bidang yang saya senangi tidak hanya menari, tidak hanya bermain gamelan, tetapi juga saya lebih berkonsentrasi kepada pelajaran-pelajaran teori karawitan, teori seni, teori yang lainnya, antropologi, kinesiologi, itu yang saya senangi. Selain menjadi seorang guru di KOKAR Bali, Made Bandem juga terpilih menjadi salah satu pembawa misi kesenian ke berbagai negara di Filipina. Pada tahun 1965, ia kembali terpilih menjadi pembawa misi kesenian ke Korea Utara, Cina, dan Jepang. Untuk melanjutkan pendidikan dalam bidang kesenian, ia menjadi mahasiswa angkatan pertama di Akademi Seni Tari Indonesia, ASTI Denpasar atau Institut Seni Indonesia Bali saat ini.
Pada saat itu, Made Bandem menjadi salah satu mahasiswa yang mendapat kesempatan belajar ke Amerika Serikat mendalami terkait metodologi penelitian seni yang dikaitkan dengan bidang etnomusikologi. Di tahun 1972, ia berhasil meraih gelar master di bidang seni. Selain itu, di tahun 1980, ia berhasil meraih gelar doktor etnomusikologi sebagai doktor ilmu etnomusikologi pertama di Indonesia. Kembali ke Bali di tahun 1981, Made Bandem diangkat menjadi ketua ASTI serta menjadi rektor ISI Yogyakarta selama 9 tahun. Pada tahun 2007, Made Bandem berkesempatan menjadi guru besar di bidang tari, gamelan, dan teater di Universitas College di Amerika Serikat. Selain itu, Bandem juga berkesempatan memimpin diplomasi kebudayaan melalui Festival Kebudayaan Indonesia Amerika Serikat (KIAS) 1990-1991. Saat itu, Bandem menjadi kurator dan memimpin delegasi kesenian Indonesia ke negeri Paman Sam. Tahun 64-65 itu sebagai seniman saya terpilih untuk mengikuti misi kesenian, misi kebudayaan yang dibentuk oleh Presiden Republik Indonesia Bung Karno pada waktu itu. Saya mengikuti misi kesenian ke Filipina, ya, menari di Manila, di Davao, di Cebu City dan beberapa kota lainnya di Filipina. Tahun 1965 ada lagi misi kesenian ke luar negeri, terpilih lagi saya pada waktu itu sebagai penari Kebadudo, sebagai penari Olenteng Lilingan, dan lain-lainnya. Saya pergi ke Korea Utara, kemudian ke Cina, dan akhirnya di Jepang. Itu selama 2 bulan kita berkeliling untuk menerapkan apa yang dinamakan diplomasi kebudayaan pada waktu itu, seperti itu. Nah, akhirnya saya di tahun 67 sesudah dibuka Akademi Seni Tari Indonesia di Denpasar, saya menjadi mahasiswa angkatan pertama Akademi Seni Tari Indonesia Denpasar, yang kemudian menjadi STSI, Sekolah Tinggi Seni Indonesia Denpasar, dan sekarang menjadi ISI. Nah, setelah duduk di tingkat 2, gitu, saya menguasai tarian gambuh dengan baik, tari legong kraton dengan baik, karena pada waktu itu kurikulum dari ASTI Denpasar itu adalah sesungguhnya fokusnya pada pelestarian legong kraton dan gambuh. Gambuh dipelajari dari seke gambuh di Pedungan, kemudian legong kraton dari Peliatan. Hanya kemudian setelah saya tingkat 2 di ASTI Denpasar, ada seorang profesor dari Amerika Serikat yang bernama Profesor Dr. Mantelhood datang ke Indonesia dan ke Bali untuk memilih beberapa orang mahasiswa untuk dikirim ke Amerika Serikat, belajar di Amerika Serikat, mempelajari cara-cara penelitian, metodologi penciptaan seni dan penelitian Astungkara. Pada waktu itu saya terpilih dari 16 orang yang direncanakan pergi ke Amerika Serikat pada waktu itu. Dari Bali terpilih saya sendiri, kemudian dari Yogyakarta terpilih Profesor Dr. Sudarsono, lalu kemudian dari Bandung terpilih Junaidi namanya. Tiga kita ini pergi untuk angkatan pertama belajar ke Amerika Serikat, mempelajari metodologi penciptaan, metodologi penelitian tentang seni yang dikaitkan dengan bidang apa yang dinamakan bidang etnomusikologi. Saya belajar di Amerika Serikat 5 tahun. Akhirnya pada tahun 1972 saya memperoleh gelar master di bidang seni, Master of Art di bidang tari sesungguhnya pada waktu itu. Tahun 1977 saya pergi lagi ke Amerika Serikat, belajar di Wesleyan University selama 3 tahun. Akhirnya pada tahun 1980 saya memperoleh gelar Doktor Etnomusikologi, Doktor Etnomusikologi yang pertama ada di Indonesia. Jadi pada waktu itu memang belum ada orang Indonesia yang mendapatkan gelar di bidang etnomusikologi pada waktu itu. Di tahun 1981 ya saya diangkat menjadi Ketua Akademi Seni Tari Indonesia.
setelah 8 tahun ditingkatkan status Akademi Seni Tari Indonesia itu menjadi Sekolah Tinggi Seni Indonesia. Saya juga memimpinnya 8 tahun lagi. Lalu setelah itu saya dipindahkan ke Yogyakarta. Dulu tidak berhasil sekolah ke Yogyakarta untuk mengambil kelas di Asti dan Pasar, tapi saya ke Yogyakarta menjadi rektor ISI Yogyakarta selama 9 tahun begitu. Nah, jadi achievement yang penting barangkali untuk adik-adik kita ke depan, apa yang saya lakukan selama 25 tahun memimpin perguruan tinggi seni itu tidak hanya kemungkinan teori-teori, metodologi bagaimana mencipta seni, seni tari, seni gamelan, dan seni teater lainnya, adalah saya mendapat kesempatan untuk merumuskan seni tari, seni pedalangan, seni karawitan menjadi bidang ilmu. Karena selama kami di Asti, ya, jadi seni-seni itu masih dianggap bidangnya profesi saja. Yang sekarang kita sebut sebagai diploma, bahkan pada saat itu tahun 80-an dianggap sebagai non-gelar gitu. Jadi karena saya bersama teman-teman baik Asti dan Pasar, lalu kemudian teman-teman di Yogyakarta mampu merumuskan seni sebagai bidang ilmu dari perspektif filsafat seni begitu. Jadi kami mengkaji seni tari misalnya dari perspektif materinya, gerak-gerak kinestetik seperti itu, lalu kemudian ada teori-teori penelitiannya dan ada nilai-nilai yang bisa dilahirkan dari keilmuan seperti itu. Jadi bangga sekali pada tahun 1986 itu seni kesenian yang 3 itu, pedalangan, tari, dan karawitan bisa dikukuhkan oleh konsorsium seni, oleh Departemen Pendidikan dan Kebudayaan untuk diberi gelar sarjana seni itu. Nah, kemudian di tahun 1980-an sampai 2000 sekian itu kan banyak sekali sesungguhnya exposition, pameran dunia. Misalnya saja di Vancouver di Kanada, kita mengirim rombongan besar dari Indonesia, Bali, Jawa Tengah, Sumatera, dan sebagainya. Saya selalu mendapat kesempatan menjadi artistic director, pemimpin artistik, dan memilih seniman-seniman Indonesia untuk ditampilkan di Expo. Kemudian 1991 itu ada event terbesar di Indonesia dan di Amerika Serikat yang dinamakan KIAS, Kesenian Indonesia, Kebudayaan Indonesia di Amerika Serikat 2 tahun itu. Jadi kita mengirim berbagai bentuk seni dari seluruh Indonesia, dari Kalimantan, Sumatera, lalu Bali, Jawa, Sunda, dan lain-lainnya ini. Saya mendapat kesempatan selalu menjadi artistic director. Jadi menjadi menjadi penitia pemilih, lalu memberikan pengarahan-pengarahan dan memilih mereka untuk berbagai kegiatan seperti itu. Jadi kemudian sesudah saya pensiun dari ISI Yogyakarta di tahun 2006 gitu. Jadi 9 tahun saya di sana. Tahun 2007 saya berkesempatan untuk menjadi guru besar di dalam bidang tari, gamelan, dan teater di sebuah universitas, college di Amerika Serikat bernama Holy Cross College, College of the Holy Cross. Itu tempatnya di Boston. Saya bersama istri, ibu, karena ibu ada kebetulan seorang penari, juga tamatan UGM. Kami diundang untuk memberikan sebagai guru besar di Amerika Serikat selama 8 tahun. Setelah itu kami kembali ke tempat, bahkan saat ini kami diminta kembali ke sana lagi gitu. Baru seminggu yang lalu kami ditawari untuk pergi kembali ke sana untuk mengajar, tetapi umur kita, sekarang saya sudah 80 tahun ini, jadi masih memikirkan hal-hal yang lain untuk kepentingan keluarga, untuk kepentingan ya seniman-seniman seperti itu. Saya selalu terlibat di dalam berbagai kurator pesta kesenian Bali, dan yang terakhir ini saya masih duduk di
Majelis Kebudayaan Bali, bahkan menjadi lembaga pemutus, kalau dulu namanya Listibia, sebagai ketua umum Listibia. Nah, dan tugas-tugasnya tentu akan memberikan masukan kepada pemerintah tentang pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan kesenian. Seperti itu sungguhnya. Sebagai salah satu pemikir kebudayaan Bali terpenting pada abad ini, Bandem bukan hanya seorang penari yang mumpuni. Ia juga menciptakan berbagai jenis tari Bali seperti tari Hanoman, Panji, dan tarian lainnya. Ia juga merupakan seorang cendekiawan yang telah melahirkan sejumlah buku babon tentang seni tari dan karawitan Bali, serta meluncurkan buku berjudul Marks of Bali di tahun 2022. Atas pencapaian dan dedikasinya, Bandem telah dianugerahi The International UNESCO Music Council Award, Habibie Award, The Kuisomi Fumio Prize, dan Lencana Kebudayaan Republik Indonesia. Sebagai seniman, saya pun sungguhnya banyak menciptakan tari-tarian. Sejak awal, ya, pada waktu diciptakannya sentra tari Ramayana pada tahun 1965, gitu. Saya sudah ditugaskan oleh guru saya, Bapak Wayan Brate, menciptakan tari Hanoman. Jadi tari Hanoman yang Anda lihat sekarang di Keca, di sentra tari itu ditugaskan pada saya oleh guru saya untuk menciptakan tarian itu yang sangat populer di mana-mana sekarang. Nah, tidak hanya tarian, kemudian tari Hanomannya ada tari Anggada, tari raksasa-raksasa. Jadi saya ditugaskan oleh Bapak Wayan Brate untuk menyertai beliau, di samping mengajar ke desa-desa untuk menciptakan beberapa bagian daripada itu, seperti itu. Saya juga menciptakan tari percintaan, yang namanya tari Panji. Kan di Bali budaya Panji dalam tari itu, kecuali di Arje, Legong, Kraton, di Gamboh, yang namanya budaya tari dalam Panji, tarian kebiarnya belum ada. Tahun 2018 saya menciptakan tari Panji, namanya Tresno Asih. Jadi juga banyak menciptakan tari Kang Cingwi gitu, untuk kepentingan sentra tari, untuk kepentingan masyarakat lebih luas seperti itu. Jadi saya juga ikut aktif sesungguhnya, di samping banyak melakukan penelitian. Yang terakhir tahun 2022 saya bersama partner saya namanya Bruce Carpenter meluncurkan sebuah buku namanya Masks of Bali, ya. Jadi itu salah satu buku yang besar, 2 volume, itu mengenai topeng-topeng Bali. Dari yang paling sakral sampai yang paling sekuler, kami kumpulkan dari seluruh dunia topeng-topeng itu, tapel-tapel itu, misalnya dari New York, dari Belanda, kemudian semua museum-museum di Indonesia, topeng-topeng Bali yang dimiliki oleh Museum Nasional di Jakarta, Museum Sono Budoyo yang berada di Yogyakarta, Museum Mangkunegaran, kemudian di Surakarta. Kemudian kami meneliti, mencari topeng-topeng sakral di Bali. Topeng Belah Batu, topeng Gajah Mada kami dapatkan untuk kepentingan buku ini. Topeng Bidadari dari Ketewel, semua koleksi di museum kami dapatkan. Dan sampai sekarang saya masih membantu Museum Bali untuk mengidentifikasikan, ya, benda-benda, topeng-topeng, wayang, lukisan, ya, yang begitu kaya raya yang kita miliki seperti itu. Jadi dalam umur yang sudah pensiun ini saya masih bisa bergiat-giat dalam melestarikan dan pengembangan seni semacam itu. Khusus di Bali, Made Bandem sudah berkecimpung dalam kegiatan Pesta Kesenian Bali sejak pagelaran seni terbesar di Bali ini mulai dilaksanakan. Ia dilibatkan menjadi penyusun program-program seni dalam Pesta Kesenian Bali. Hingga kini pun ia masih terlibat menjadi kurator pada Pesta Kesenian Bali. Kalau berkecimpung dari mengenai di Pesta Kesenian Bali, saya mulai tahun 1980. Jadi setahun setelah dibuka
itu saya baru berkecimpung sebagai bagian daripada penyusunan program-program Pesta Kesenian Bali. Tetapi ingat bahwa Pesta Kesenian Bali yang dilahirkan pada tahun 1979 itu sudah pernah dimulai 5 tahun sebelum tahun 1974. Pemerintah Provinsi Bali sudah memiliki pesta seni namanya. Pesta seni itu dimulai tahun 74, 75, 76, 77. Saya terlibat keras pada waktu itu untuk menyusun pesta seni itu yang dilaksanakannya di Lilleboane. Pada waktu itu gubernurnya adalah Bapak Sukarmen pada waktu itu. Nah, setelah kemudian Bapak Profesor Mantre menjadi Gubernur Bali, dikukuhkan menjadi program resmi dari pemerintah Provinsi Bali. Tetapi program-program yang kita miliki sekarang, yang adanya pawai adat, kemudian pergelaran-pergelaran, pergelaran sendra tari, pergelaran-pergelaran dan lainnya seperti itu. Lalu ada kompetisi itu baru kami rumuskan pada PKB yang kedua. Jadi pada waktu itu tahun 1980 itu Profesor Dr. Ide Bagus Mantre memanggil saya. Nah, sudah kembali dari Amerika Serikat, saya dipanggil bertemu di Sanur, di sebuah restoran di Sanur, Market Beach restoran yang ada di Sanur, yang pada waktu itu kebetulan perbekalnya Ide Bagus Brate dari Sanur, dan kami untuk menentukan program-program PKB ke depannya pada waktu itu. Lahirlah suatu bentuk bahwa PKB itu harus ada pawai adatnya, harus ada pementasan-pementasan parade, ada kompetisi-kompetisi atau perlombaan, ada dokumentasi. Itu jadi lahirnya pada waktu itu. Nah, berkaitan dengan Pesta Kesenian Bali dari awal itu, jadi rumusannya Pak Prof Mantre yang kami ikut merumuskan pada waktu itu, bahwa pembinaan dan pengembangan kesenian Bali itu ada dua, ya. Yang pertama adalah pembinaan dan pengembangan yang bersifat horizontal. Gitu. Nah, horizontal ini pemerataan. Kantong-kantong budaya yang ada di Pulau Bali ini harus mendapat kesempatan tampil di Pesta Kesenian Bali. Pada waktu itu kita mulai PKB itu dari kecamatan dulu. Setelah kecamatan ke kabupaten. Kabupaten baru kulminasinya ada di Art Center di Denpasar. Setelah Art Center itu lahir, selesai dibangun pada tahun 1973-75 itu seperti itu. Nah, jadi yang pertama itu adalah pemerataan, namanya pembinaan pengembangan horizontal. Yang kedua adalah pengembangan dan pembinaan yang dinamakannya vertikal. Harus ada lomba-lomba untuk meningkatkan kualitas gitu. Gong kebiar dilombakan, drama gong dilombakan, tari-tarian dilombakan untuk mencari bibit-bibit lalu kualitas yang makin meningkat. Dan sampai sekarang pun masih digunakan itu, walaupun bahasanya beda, pelindungan, pengembangan, pemanfaatan dan pembinaan, tetap saja kita memberikan kesempatan kepada kantong-kantong budaya yang berada di Bali. Sebagai seorang seniman, Made Bandem mengingatkan agar kesenian yang bersifat wali atau sakral tidak diprofankan atau dijual untuk kepentingan pariwisata. Harapannya pada generasi muda sebagai penerus seni dan kebudayaan di Bali agar tetap mempertahankan dan mengembangkan seni dan budaya Bali sesuai pakemnya. Ya, saya merasa bangga sesungguhnya melihat kiprah pengembangan kesenian kita pada saat yang sekarang. Jadi bisa kita katakan ulang lagi bahwa kesenian Bali pada saat ini perkembangannya adalah perkembangan yang dinamakan kebangkitan kembali, renaissance. Tetapi di antara kebangkitan itu banyak yang bangkit, tidak semua mutunya baik kan gitu. Nah, ini yang kita perlu perhatikan secara bersama-sama. Jangan juga sampai oleh karena euforia di dalam bidang kesenian melalui Pesta Kesenian Bali, pergelaran-pergelaran di kampung-kampung, di desa adat dan sebagainya, jangan sampai seni-seni yang bersifat wali
seni-seni yang bersifat sakral, kita sengaja menjadikan dia sekuler, diprofankan untuk kepentingan pariwisata, untuk kepentingan kegiatan yang lain. Ini harapan saya generasi muda sekarang perlu mendapat pembinaan, pemahaman tentang bahwa di Bali itu sampai sekarang masih kita percaya, masih kita lihat berlangsung adanya 3 jenis seni itu, seni wali, seni sakral, seni bebali, seni juga semi sakral dengan lakon seperti gambuh dan topeng, lalu ada seni yang bersifat sekuler. Tetap pemisahan ini perlu ada dalam rangka untuk memelihara dan pengembangan mereka ke depan seperti itu. Jadi di luar euforia dan kebangkitan ini, anak-anak muda penting memahami arti daripada filosofi kesenian, pengetahuan mengenai kesenian, fungsi mengenai kesenian, sifat mengenai kesenian. Tidak mudah kemudian semuanya dijadikan sekuler dan profan untuk kepentingan ekonomi dan lain-lainnya seperti itu. Pemirsa, demikian kiprah berkesenian suami dari Swasti Wijaya Bandem serta ayah dari Dr. Niputu Ari Widiasti Bandem, Made Marlo Makaraduaja Bandem, dan Nyoman Dewi Warastrasari. Semoga menginspirasi.